Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan memberikan 5 tips dan cara mendistribusikan produk baru yang efektif. Pernahkah kita membayangkan bagaimana suatu barang atau produk bisa sampai ke tangan konsumen atau end user? Kadang kita kesal ya jika barang yang telah dipesan terlambat datang, bahkan ketika sampai barang dalam keadaan rusak. Kasus lain lagi misalnya, harga suatu barang yang biasanya murah tiba-tiba melonjak naik, padahal pasokannya banyak. Ternyata penyebabnya ada tanah longsor atau banjir di suatu daerah sehingga mengganggu perjalanan angkutan darat. Atau ada perbedaan harga di suatu daerah yang disebabkan tingginya biaya perjalanan. Di sini kita bisa merasakan betapa pentingnya distribusi dikelola dengan efektif dan efisien. Makanya tak heran bagi perusahaan besar consumer goods misalnya begitu kuat menguasai pasar. Kuncinya sebenarnya mereka menguasai rantai distribusi dari berbagai penjuru. Jadi, produk apapun dengan kompetisi tinggi, mereka bisa memenangkannya karena produk mereka mudah ditemukan di pemasar, mulai dari eceran, retail, sampai pusat perbelanjaan modern. Meski begitu, bagi Anda yang tengah serius berbisnis dan ingin memasarkan produk baru, jangan khawatir. Berikut ini tips dan cara mendistribusikan produk baru secara efektif. Pertama, menentukan luas wilayah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan luas wilayah distribusi produk. Tentukan kemana saja Anda akan mendistribusikan produk baru tersebut. Setelah menentukan luas wilayah, maka lakukan pembagian area. Pembagian area distribusi ini bisa dilakukan sesuai dengan target pasar yang dimiliki suatu perusahaan. Yang kedua, tentukan jenis distributor. Penentuan jenis saluran distribusi yang digunakan produsen biasanya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan produk yang dijual, kondisi perekonomian dan karakter masyarakat atau pola konsumsi mereka juga berpengaruh pada jenis saluran distribusi yang akan kita pilih. Anda juga perlu bekerja sama dengan distributor lokal yang sudah eksis, sehingga produk Anda akan lebih mudah tersebar. Ada beberapa istilah yang umum dalam saluran distribusi, diantaranya agen, wholesaler, dan retailer. Ketiga, terapkan strategi pemasaran yang baik. Proses distribusi produk akan sangat bergantung pada strategi pemasaran yang diterapkan. Di era 40-an memang mengerucutkan metode pemasaran yang engget pada media digital. Sebut saja media sosial, blog, dan sebagainya. Media sosial juga membantu membangun hubungan yang sinergis dengan konsumen. Anda bisa menginformasikan perkembangan terkini dari produk pesanan konsumen, selain tentu saja mempromosikan produk Anda. 4. Memanfaatkan influencer untuk menjadi reseller atau dropshipper. Memanfaatkan peran influencer juga menjadi salah satu cara efektif untuk memasarkan produk baru. Bekerja sama dengan influencer dinilai sangat efektif membantu mendorong pemasaran dan distribusi produk baru. Pilih influencer yang berpotensi bisa menjaring banyak konsumen untuk produk Anda. Influencer akan membantu Anda memperkenalkan produk baru kepada masyarakat. Setelah produk baru Anda dikenal oleh banyak orang, maka proses distribusi akan lebih mudah untuk dilakukan. Namun, pastikan Anda memilih influencer yang tepat agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang sia-sia. Dan yang kelima, melakukan pembagian outlet. Proses distribusi juga dapat dilakukan melalui outlet-outlet yang sudah disebar menurut wilayah distribusi. Sebelumnya, luas wilayah distribusi sudah ditentukan dan perlu dilakukan pemetaan outlet-outlet untuk memperlancar proses distribusi produk. Monitoring dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan selama distribusi produk baru. Setelah produk baru didistribusikan, maka Anda harus melakukan evaluasi secara berkala. Temukan daerah mana saja yang kemajuan distribusinya lancar. Berikan perhatian khusus pada daerah
yang distribusinya tidak lancar. Sekian tips-tips dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.